Halo, kenalin nama aku Gisela Delia dari program studi Teknologi Pangan kelas B. Di sini aku bakalan bikin percobaan bikin yogurt pakai perlakuan starter 60% dan aku taruh di suhu dingin. Kira-kira kalian penasaran gak hasilnya kayak gimana? Ayo ikutin terus. Sebelum itu aku mau ngajakin kalian buat beli bahan-bahannya dulu. One hour later. Jadi ini bahan-bahan yang tadi aku beli, ada starter, ada susu skim, sama ada susu sapi. Nah, susu sapi ini sendiri mengandung laktosa yang nantinya menjadi substrat bagi bakteri untuk berfermentasi. Itu merupakan bahan baku yang bisa difermentasi menjadi salah satunya produk yogurt. Yogurt sendiri merupakan satu produk fermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat. Jenis bakteri asam laktat yang digunain pada percobaan kali ini itu ada Thermophilus, L. bulgaricus, L. acidophilus, dan Bifidobacterium. Di sini aku ada starter yang isinya kultur bakteri yang nantinya akan berfermentasi substrat laktosa pada susu sapi. Di sini aku juga sediain wadah yang nantinya aku gunain sebagai wadah untuk membuat yogurt. Selain wadah kita membutuhkan panci, sendok, plastic wrap atau cling wrap, gunting, kulkas, dan yang terakhir adalah kompor. Menurut Taufik dan Najmudin, sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan semua jenis organisme hidup. Dalam hal ini adalah mikroorganisme yang terdapat dalam suatu benda. Meanwhile, Untuk susu skim di sini pakai susu ultra yang low fat. Untuk susu skim dibutuhkan sebanyak 40 ml. Dan untuk susu sapinya dibutuhkan 200 ml. Ini kebetulan udah 200 ml. Dan untuk perlakuan starternya itu 60%, jadi dibutuhkan sekitar 144 ml starter, atau dibutuhkan sekitar 1/3/4 dari kemasan ini. Menurut Herawati dan Wibawa, perlakuan homogenisasi bertujuan untuk mencegah timbulnya lapisan lemak pada permukaan yogurt dengan memecah globula-globula lemak menjadi lebih kecil dan seragam, sehingga diperoleh produk dengan tekstur yang halus dan lebih stabil. Proses homogenisasi ini dilakukan dalam waktu 15 menit, dilanjutkan dengan pasteurisasi selama 15 menit. a few minutes later. Menurut Ruwena et al., pendinginan dilakukan sampai suhu 43 derajat Celcius karena suhu tersebut merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan starter kultur bakteri yang diinokulasikan dalam susu. Jadi ini susu yang udah didinginin di suhu ruang sampai suhunya sekitar 40 derajat atau sampai hangat kuku kira-kira. Setelah ini bakalan diinokulasi pakai starter yogurt yang tadi. Ini starter yogurtnya. Di sini kita pakai 1/3/4. Jadi nggak semuanya dipakai. Kita langsung masukin aja.
Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif yang sifatnya anaerob atau tidak membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Jadi ini bakalan aku inkubasi dengan posisi tertutup. Bakalan aku tutup pakai plastic wrap atau cling wrap. Ini udah aku tutup sampai 3 lapis biar benar-benar mastiin nggak ada udara yang masuk atau keluar. Sekarang ini bakal diinkubasi di suhu dingin atau di suhu kulkas biasa selama 6 jam. Sekarang jam 2 dan bakal aku tunggu sampai sekitar jam 8 buat tahu gimana perkembangan yogurtnya lagi. 6 hours later. Jadi ini udah malam dan udah jam 8. Sekarang kita bakalan lihat hasil fermentasinya gimana. Tekstur yang dihasilkan pada yogurt cenderung agak kental, di mana menurut Hidayat et al, jika titik isolaktis tercapai yaitu pH 4,4 sampai 4,7, maka protein mengalami penggumpalan sehingga menyebabkan perubahan bentuk susu dari cair menjadi padatan. Yogurt menghasilkan aroma yang khas, di mana menurut Omaro, L. bulgaricus menghasilkan glisin dan histidin yang merangsang S. thermophilus untuk memproduksi asam. Sebaliknya, S. thermophilus menghasilkan asam formiat yang merangsang pertumbuhan L. bulgaricus sehingga menghasilkan aroma yang khas. Rasa yang dihasilkan yogurt cenderung agak asam, di mana menurut Rahmawati dan Kusnadi, terbentuknya asam laktat menyebabkan yogurt memiliki rasa asam dan pH yang relatif rendah, karena pada saat proses fermentasi dihasilkan asam-asam organik yang dapat meningkatkan cita rasa. Warna yang dihasilkan yogurt ialah agak kuningan, di mana menurut Tarum, penggunaan jumlah susu skim yang tinggi akan menghasilkan warna yogurt yang semakin muda, sedangkan penggunaan susu skim dalam jumlah rendah akan menghasilkan warna yogurt yang semakin terang. Jadi, berdasarkan percobaan yang udah kita lakuin, penggunaan suhu kulkas atau suhu 5 derajat Celcius itu kurang optimal dalam proses fermentasi yogurt. Karena pada suhu tersebut bakteri pertumbuhannya dihambat sehingga bakteri tidak dapat memfermentasi laktosa secara optimal. Menurut Herawati dan Wibawa, suhu fermentasi pada pembuatan yogurt yaitu 37 derajat sampai 45 derajat Celcius. Setelah terbentuk endapan, barulah dimasukkan ke dalam lemari es sekitar suhu 4 derajat Celcius agar pertumbuhan bakteri dapat dihambat. Jadi, menurut pernyataan tersebut, penggunaan suhu kulkas baru dapat digunakan pada produk yogurt setelah produk yogurt mengalami proses inkubasi sehingga proses fermentasi dapat berjalan terlebih dahulu. Barulah setelah produk yogurt jadi, penggunaan suhu kulkas atau suhu 5 derajat Celcius dapat digunakan sebagai suhu penyimpanan agar pertumbuhan bakterinya dapat terhambat. Dan menurut Mawarni dan Fitria, dengan bertambahnya konsentrasi starter pada yogurt, aktivitas mikroba Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus meningkat, dan jumlah mikroba yang semakin banyak sehingga dihasilkan asam laktat yang semakin banyak juga. Pernyataan tersebut dapat kita kaitkan pada sifat organoleptik pada yogurt yang kita buat sebelumnya, yaitu dihasilkan rasa asam, dihasilkan aroma yang khas, dihasilkan tekstur yang lumayan kental. Selain itu, menurut Timo dan Purwaningsi, saat proses inkubasi terjadi, campuran susu dan kultur yogurt didiamkan agar bakteri tumbuh dan berkembang. Proses ini memakan waktu 12 jam, dan semakin lama didiamkan, maka tingkat keasaman akan semakin tinggi dan tekstur akan menjadi lebih kental.
Jadi kesimpulannya, suhu dan konsentrasi starter dapat mempengaruhi produk yogurt yang dihasilkan. Mana semakin tinggi suhu dan semakin tinggi konsentrasi starter, maka asam laktat yang dihasilkan dari proses fermentasi akan semakin banyak. Kira kita ada di penghujung video. Terima kasih banyak yang udah mau nonton. Sampai jumpa lagi.